salah satu tugas daripada DPRD sekarang ini adalah melakukan sosialisasi peraturan daerah. Dan itulah yang kita lakukan hari ini. Apa yang mau dicapai lewat sosialisasi peraturan daerah? Dengan sosialisasi peraturan daerah ini, maka diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang peraturan daerah tersebut. Nah, kenapa itu perlu disosialisasikan? Pertama, karena setiap peraturan daerah begitu diundangkan dalam lembaran daerah, kalau peraturan daerah dalam lembaran daerah, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Dan oleh karenanya terikat dengan peraturan daerah tersebut. Kalau undang-undang diundangkan di lembaran negara, kalau peraturan daerah di lembaran daerah yang wilayah berlakunya adalah daerah tersebut. Jadi kalau kita sosialisasikan sekarang peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta, maka teritorial ruang lingkup wilayah berlakunya hanya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di luar provinsi dia nggak berlaku. Berlakulah peraturan daerah di mana kita berada. Jadi ini hampir sama dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, maka di situ wajib hukumnya kita menghormati semua aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Yang kedua, tujuan dari sosialisasi ini dengan mengetahui peraturan daerah tersebut, maka sedikit banyaknya akan lahir kesadaran hukum bersama. Akan lahir kesadaran bersama yang ingin dicapai oleh peraturan daerah tersebut. Dimanapun peraturan daerah umumnya itu berfungsi sebagai sebuah pedoman, sebagai sebuah landasan bertindak di dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan. Ya, bisa kita bayangkan kalau tidak ada aturan, maka semuanya akan saling tabrak, tidak ada lagi ketertiban dan lain sebagainya. Maka peraturan daerah ini bertujuan juga untuk mengatur tertib sosial, tertib dalam pergaulan sosial untuk mencapai apa yang hendak dilindungi oleh peraturan daerah tersebut. Nah, peraturan daerah yang kita sosialisasikan hari ini adalah peraturan daerah nomor 4 tahun 2022. Ini diundangkan pada bulan Desember tahun lalu. Jadi belum berumur 1 tahun. Nah, peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi dari judulnya kita sudah mengetahui apa yang hendak diatur oleh peraturan daerah ini. Yang hendak diatur adalah pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nanti apa yang dimaksud dalam disabilitas, narasumber nanti akan menyampaikan secara detail. Tetapi saya yakin di benak kita sudah pahamlah siapa yang dimaksud disabilitas tersebut. Dan peraturan daerah ini hadir untuk melindungi mereka, untuk menghormati mereka, untuk memenuhi hak mereka. Dari mana perlu dilindungi? Perlu dilindungi dari tindakan-tindakan eksploitasi, pelecehan, dan lain sebagainya. Karena kekurangan mereka, negara hadir untuk melindungi mereka, untuk menghormati mereka, untuk mengangkat harkat dan martabatnya, sehingga rasa percaya dirinya muncul, dan pada waktunya potensi-potensi yang dimilikinya bisa berkembang, dan dia bisa mandiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dia miliki.
Itu makna utama dari peraturan daerah ini. Jadi negara tidak boleh abai dengan tidak boleh melalaikan walaupun kondisinya kondisi katakanlah disabilitas. Itulah makna utama daripada peraturan daerah ini. Dan mudah-mudahan setelah sosialisasi ini kita semua juga punya cara pandang yang sama dalam memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Itu yang paling penting. Jadi tidak perlu kalau mungkin dulu di tengah-tengah ada keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, mungkin dulu ada rasa malu, ada rasa apa. Sekarang tidak perlu lagi. Mereka justru harus kita dukung. Dan perlu saya sampaikan bahwa ternyata banyak penemu perubahan peradaban dunia. Kemajuan dunia ditentukan oleh orang-orang yang dikategorikan penyandang disabilitas. Banyak teknologi, kita menikmati kemajuan sekarang justru bersumber dari mereka yang penyandang disabilitas. Katakanlah Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik.